Shalom, saudara-saudara. Eh, Mungkin saudara bingung lihat saya pakai tutupan seperti ini. Dan sebelumnya saya mau bersaksi ya, saudara ya. Sebelum saya menyampaikan sedikit kebenaran firman Tuhan ya. Jadi selama suara saya masih jelas ya. Selama 3 minggu saya sakit. Dan awalnya itu saya cuma sakit di telinga saya gitu, jadi gendang telinga saya itu sakit. Lalu saya pikir tuh ya karena kebiasaan mungkin ngoroki kuping begitu ya, saya juga tidak terlalu sering ya. Lalu saya periksakan ke THT dan ternyata saya kena herpes. Herpes itu nyerang gendang telinga, dan karena herpes itu nyerangnya di dalam, jadi biasanya mungkin herpes di luar ya, tapi ini nyerangnya di jaringan dalam ya. Akhirnya sakitnya itu cukup lama sampai saya tidak bisa bicara. Jadi sempat saudara lihat di beberapa kebaktian saya pakai tutupan seperti ini karena saya tidak nular ya saudara ya. Kemudian saya kesulitan bicara, dan minggu lalu saudara ya, itu waktu minggu pagi, minggu yang lalu itu saya bangun, saya merasa mata saya ini aneh saudara, mata saya aneh, kemudian bibir saya susah digerakkan. Jadi ternyata herpesnya itu menyerang syaraf otak saya saudara. Jadi syaraf otak ketujuh, dan ya saya buka sebentar aja saudara. Muka saya jadi agak miring sebelah, dan saya pikir saya harus cover mic ini juga saudara, juga supaya saudara tidak lihat muka saya terlalu aneh ya. Tapi saya menikmati waktu-waktu ini saudara. Saya merasa Tuhan itu baik. Ada amin saudara? Yang saya lihat Tuhan itu menolong saya saudara. Pada awal saya sakit saudara, sebagai kesaksian saya ini, saudara tahu ya, ini bulan ini saya 2 kali. Jadi Peter 2 kali, kemudian saya yang pertama, saya yang terakhir ya. Sebenarnya formasinya tidak seperti itu saudara. Saya minggu Sabtu ke 1, kemudian Sabtu kedua begitu ya. Tapi waktu kita camp, mungkin Tuhan tahu ya lebih dulu ya. Lalu entah gimana ceritanya, lalu waktu kita camp itu saya, Michael dengan Peter bicara-bicara, lalu kemudian saya dilukir saudara. Saya minggu pertama dan minggu terakhir ya saudara. Nah yang saya lihat saudara ya, dalam 3 kali saya bertugas saudara. Pertama itu dari camp, saya pelayanan di camp juga camp Pondok Chandra saudara. Waktu saya pelayanan di camp Pondok Chandra, waktu saya mau maju nyampaikan firman saudara, itu saya juga ada masalah saudara, sama saudara. Waktu itu tiba-tiba nafas saya sesak begitu, lalu kemudian ada Om Guancun ya, dia mendoakan. Setelah itu Tuhan tolong, nah itu lewat saudara. Lalu Sabtu yang kemarin saudara, waktu saya pertama kali sakit itu, saudara lihat ya, saya maju ke depan, mukanya juga aneh. Kenapa? Muka saya waktu itu bengkak ya. Saudara mungkin masih ingat, beberapa saudara mungkin lihat, mukanya kok bengkak ya saudara. Dan waktu itu saya alergi obat saya, karena saya coba, karena saya pikir saya tugas, saya tidak tahan sama sakit telinga saya, terus saya minum obat, nanti nyeri, ternyata alergi dan bengkak-bengkak gitu saudara. Tapi toh Tuhan tolong saudara di tugas yang pertama itu. Kemudian tidak berapa lama itu saya tuh kepikiran tugas di pelajar saudara. Tapi ternyata bukan waktunya saudara. Ternyata tanggal 12 Agustus dan akhirnya sekarang. Nah, semasa saya sakit itu saudara, satu yang saya minta, Tuhan, apa saya ada yang salah? Saya periksa diri saudara. Saudara tahu itu prosedur tetap saudara. Setiap kali kita alami sesuatu yang enggak enak saudara, ya periksa diri saudara. Itu memang nomor 1 saudara. Ya kalau tadi saya dibesuk sama satu tukang gitu, dia datang besuk saya, Pak sakit ya Mbak? Ya. Lalu kemudian dia bilang, kalau saya mulai nyeri panas ya, sama ya beberapa saudara juga langsung minum air kunir itu ya, itu bisa mendinginkan ya. Banyak orang yang bicara seperti itu ya. Pokoknya saya sakit ya. Tapi kalau kita ya saudara boleh seperti itu. Jangan saudara pikir ya, kalau saudara sakit,
ada masalah, nomor satu sudah prosedur tetap, saudara, periksa diri. Nanti yang saya cek, saudara. Dan saya mencari kenapa Tuhan. Saudara mungkin bisa menghakimi saya karena kamu pasti karena ini itu karena dosamu yang lalu, whatever, saudara. Saya sudah berdoa sama Tuhan dan saya rasa ada damai sejahtera dan saya mengalami banyak pengolahan, saudara, di sakit ini. Satu yang saya minta, saya bisa ngomong di minggu terakhir. Saya tahu 2 minggu itu, saudara, saya tidak bisa bicara, saudara. Saya cuma gitu-gitu aja, saudara. Rang saya itu sudah kaku begitu. Dan kalau saya bicara itu sakit, saudara. Tapi saya minta sama Tuhan. Waktu aku untur, saudara, ke dokter Markus ya. Itu hari pertama saya Senin, saudara. Saya datang ke dokter Markus, terus, "Dok, gimana dok? Kira-kira dok?" "Wah, ini kasus berat ya," dia bilang. "Tapi Tuhan bisa tolong ya." Dan Tuhan tolong supaya bisa bicara lebih jelas. Lalu pertemuan kedua, saudara, tidak ada perkembangan berarti. Saya juga bicara maksa, saudara. Pertemuan ketiga kemarin, saudara, itu saya ngomong, "Dok, saya tugas di KAP Sabtu ini." "Hah?" Gitu ya, dia kaget, saudara. Kita sama-sama berdoa, kemudian dilakukan tusuk jarum itu, dijojoi, saudara, di mana-mana. Dan kita sambil berdoa, yang Tuhan kerjakan. Sekarang saya bisa berdiri, saya bisa bicara. Kalau saya bicara malam hari ini ya, saya percaya ada sesuatu yang ingin Tuhan katakan melalui saya. Kenapa kok Tuhan tuh membelani, tanda kutip, saudara. Dia itu melewatkan saya seperti ini sampai pada titik saya berdiri di tempat ini untuk berbicara pada saudara. Dan saya tahu ya, apa yang saya sampaikan itu juga satu kata-kata Tuhan buat saya sendiri. Malam hari ini kita mau bicara tentang monumen ya versus movement, saudara. Monumen versus movement. Saudara lihat di lain saudara, mungkin saudara lihat beberapa saudara mungkin kasih gambar-gambar ya pengumuman tentang judul tema pada sore hari ini ya. Monumen versus movement ya. Semula, saudara, saya pikir ini satu tema yang ya ini kan tema penutup, saudara, tentang pelayanan, saudara. Waktu saya merenungkan, saudara, tentang movement ya, saudara, versus monumen ini, saudara, saya sendiri merinding, saudara. Saya sendiri merasa ini sesuatu yang menentukan jalan hidup kita, saudara. Menentukan jalan hidup kita. Saudara mungkin bisa berpikir, kalau saya punya satu teratur, saudara, ya saya akan baik-baik saja memasuki 3,5 tahun pertama, atau saya akan baik-baik saja selama saya masih datang ke gereja. Tapi, saudara, berapa banyak orang itu tidak masuk dalam movement, saudara. Atau dia masuk dalam movement yang salah. Dia masuk dalam gerakan yang salah, saudara. Nah, sekarang kita mau lihat dulu tentang monumen, saudara. Untuk monumen ini beberapa ayat cukup panjang, tapi ini satu cerita, jadi saya harap saudara ikut membaca. Kita mau baca dalam Kejadian 31, atau ini aja 1 Samuel 7 ayat 10 sampai 12. 1 Samuel 7 ayat 10 sampai 12. 1 Samuel 7 ayat 10 sampai 12. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Nah, kita lihat ya, orang itu dalam perjanjian lama ya, dalam cerita-cerita Alkitab itu diceritakan ada beberapa monumen ya. Satu monumen itu cerita tentang penyertaan Tuhan. Nah, ada satu contoh monumen yang lain ya. Ini tadi tentang perjalanan Samuel ya. Dia lihat bagaimana Tuhan itu menolong orang Israel waktu dikejar-kejar orang Filistin ya. Dan dia memperingati pertolongan Tuhan itu dengan mendirikan satu monumen. Ada monumen-monumen yang lain. Satu contoh, saudara, dalam Kejadian 31, saudara.
kita baca mulai dari ayat 46 sampai 48 saudara ya. Kejadian 31 ayat 46. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. 47. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet. Nah, dalam satu kesempatan yang lain, saudara, ada dua pihak, Yakub dan Laban, terus dia bikin satu monumen, saudara. Ini ceritanya mereka ini saling kejar-kejaran begitu. Lalu dia buat satu monumen, mereka sepakat buat satu monumen untuk jadi peringatan buat mereka. Mereka tidak akan melewati garis itu, monumen Yegar Sahaduta ini, dengan maksud jahat satu sama yang lain ya. Nah, macam-macam monumen, saudara. Dalam hidup kita itu punya macam-macam monumen, saudara. Monumen di sini ya secara mudah, saudara. Itu satu peristiwa, satu pencapaian, satu titik yang saudara anggap itu spektakuler, ya. Yang saudara anggap itu nilainya tuh tinggi. Satu titik, satu momen yang saudara anggap itu berharga, ya. Itu spesial, itu luar biasa, saudara. Kita sering dengar kesaksian dari teman-teman, ayo kita kumpulkan monumen kebaikan Tuhan. Itu satu hal yang baik, saudara. Tapi saya tidak bicara tentang monumen itu ya. Tentu kita semua harus mengingat kebaikan Tuhan. Daud bilang, dia itu menghitung berkat Tuhan satu persatu, saudara. Coba kalau kita datang ke tempat ini, saya saja yang melihat ya, berkat Tuhan itu limpah, saudara. Dalam tengah-tengah saya sakit, saya membayar sendiri pengobatan dan segala macam, segala sesuatu, pekerjaan tetap jalan selama 3 minggu, meskipun tanpa saya, saudara. Tapi kerjaan itu bisa jalan, itu penyertaan Tuhan. Nah, ada banyak, ada saudara yang disembuhkan dari sakit, mungkin mamanya sakit kanker lalu sembuh, itu jadi satu monumen. Sama seperti Samuel, dia lihat, kalau dia lewat ya mungkin dia jalan, terus dia lihat, Ebenezer, ayo ini ceritanya apa, ayo gitu. Mungkin ada orang Israel ya jalan di situ ya, terus kemudian dia bawa anaknya. Kamu tahu itu timbunan batu itu apa, nak? Itu Ebenezer ya. Waktu itu papa punya cerita. Nah, terus dia ceritakan kejadian itu. Nah, kita ini punya monumen-monumen. Ada saudara yang mungkin ditolong masuk di sekolah yang saudara inginkan ya. Macam-macam, saudara. Pertolongan Tuhan. Itu baik, saudara. Tapi yang saya maksudkan di sini satu monumen yang membuat saudara jadi stuck di situ, saudara jadi mati di situ, saudara. Kalau masalah kebaikan Tuhan, itu bagus, saudara, kita ingat ya. Tapi yang saya ngomong ini masalah pencapaian, ya, saudara. Satu monumen yang bicara tentang pencapaian dalam hidup kita, saudara. Baik itu pencapaian rohani atau juga pencapaian jasmani, saudara. Orang melihat ya, saudara ya. Kalau dia mengerjakan sesuatu dan sesuatu itu berhasil ya, sesuatu itu luar biasa ya, dia pasang itu jadi sesuatu yang membanggakan. Saya punya piala ya di rumah ya. Ada orang yang dia jadi, saya punya satu piala ya, lomba desain apa gitu, saya lupa, itu anak-anak arsitek gitu, terus ada pialanya. Nah, itu kan kayak monumen, saudara. Itu satu prestasi. Saudara, pajang piala-piala seperti itu, saudara. Tapi kalau sekarang kita ngomong tentang pelayanan, saudara, tentang keadaan rohani kita, ada monumen-monumen yang dipasang dan membuat kita tuh stuck, saudara. Satu contoh, saudara, seperti ceritanya Nuh, saudara. Apakah Bahtera itu katanya kan ditemukan, saudara? Saya tidak tahu, saudara. Apa setelah peristiwa air bah itu surut sama Nuh, bahteranya dipreteli, kemudian wah ini lumayan ya dibuat rumah ya, kayu gofirnya ini banyak ya, terus dipreteli satu-satu, atau dijadikan gudang atau apa, atau bahtera itu dibiarkan teronggok begitu sih, untuk jadi peringatan sih. Kemudian setelah bertahun-tahun lamanya ya lalu tertutup salju apa, terus hilang. Ya kita nggak tahu sih, tapi itu jadi satu monumen, jadi satu titik
yang diingat sama Nuh. Dan ternyata titik itu, saudara, titik itu bukan membuat Nuh ini jadi makin meningkat, tapi justru itu jadi satu titik di mana dia beranjak turun, saudara. Ini satu monumen yang negatif, saudara. Awalnya sih indah, saudara. Tapi monumen ini ternyata jadi satu titik kemunduran Nuh, saudara. Saya sering ikut dalam berbagai kepanitiaan, saudara. Karena umur saya juga, saudara, saya lebih tua dari Sarah dan saya lebih lama melayani ya karena faktor umur, saudara. Dan saya ikut dalam beberapa kepanitiaan, saudara. Ada satu camp yang dalam tanda kutip dinilai berhasil. Ada satu KKR, saya kan ikut ya jadi seksi musik, jadi seksi doa. Saya mengalami perjalanan, saya pernah yang jadi ketua itu, yang jadi ketua ini, oh ini dianggap sukses ini. Kalau yang ini dianggap kurang sukses ya, Pak. Tapi dari semua itu, saudara, ada orang-orang yang pelayan-pelayan Tuhan yang melihat kesuksesan itu jadi satu monumen, saudara. Jadi satu pencapaian dalam hidupnya dia, dan dia stuck di situ, saudara. Dia menganggap itu sudah paling tinggi, saudara. Dan dia tidak berkembang menuju movement, saudara. Tapi monumen itu jadi satu titik stuck, saudara. Saya ingatkan, saudara, pada beberapa saudara yang sudah terlibat dalam pelayanan, saudara. Entah itu saudara jadi ketua panitia, camp, KKR, Natal, Pasca. Terakhir kan setelah selesai ringkes-ringkes ya, ringkes-ringkes, mungkin ringkes-ringkes camp, ringkes-ringkes acara, backdrop itu dibereskan. Lalu ada orang-orang yang tabik, bagus ya acaranya tadi ya, lawatan Tuhan luar biasa. Oh ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, itu kan saudara dapat ya, satu monumen. Apa monumen itu membuat saudara stuck? Stuck di situ, membuat saudara cukup puas di situ, dan setelah itu saudara turun. Saudara. Atau saudara jadikan monumen itu jadi tempat berpijak untuk naik lebih tinggi. Saudara. Jadi sekali lagi, kita bisa bikin peringatan-peringatan ya, tentang kesuksesan dalam pelayanan, kesuksesan dalam pekerjaan. Tapi monumen itu jadi negatif atau positif. Itu kuncinya, saudara, adalah movement. Saudara. Kemana saudara bergerak setelah monumen itu? Saudara? Apa saudara stuck di situ? Apa saudara makin mundur? Atau saudara meningkat? Saudara? Tidak ada yang stuck ya, saudara. Kalau saudara naik sepeda, waktu saudara berhenti, ya saudara jatuh. Saudara. Nah, kalau saudara mau jalan ya saudara harus terus mengayuh. Saudara. Jadi, anggaplah saudara bikin tercipta satu monumen dalam pelayanan, macam-macam dalam pekerjaan. Monumen itu jadi positif negatif. Sekali lagi saya ulangi, tergantung dari movement saudara. Apa yang saudara lakukan setelah monumen itu berdiri, saudara. Seharusnya, saudara, kita itu kan bukan kembali pada cinta mula-mula seperti Efesus, saudara. Tapi seharusnya kalau kita punya satu titik berikutnya harus lebih tinggi dari titik itu. Benar enggak, saudara? Ya enggak, saudara? Saudara enggak akan, ya kalau saudara berpikir positif ya, saudara akan berpikir gimana titik berikutnya akan lebih tinggi dari titik ini. Saya ambil contoh, saudara. Saudara mungkin mengawali satu pekerjaan, saudara. Ya, saya mengawali satu pekerjaan ya. Saya membuka workshop mebel kecil-kecilan gitu. Terima apa. Lalu tiba-tiba saya dapat satu kontrak, umpama saya dapat kontrak 2,7 miliar. Dari awalnya saya cuma dapat kontrak mungkin ya 15 juta, 20 juta. Tiba-tiba ini kontraknya 2,7 miliar. Satu pencapaian yang luar biasa ya, saudara. Lalu kemudian saya kerjakan gitu ya. Nah setelah itu, saudara, saya tentu akan berusaha lebih lagi kan. Saya tentu akan memikirkan ya, gimana caranya supaya saya lebih meningkat, saudara. Kenapa, saudara? Karena uang, saudara. Kalau saudara punya pekerjaan, saudara akan merasa ingin terus dan terus, saudara. Saudara akan merasa prestasi yang saudara dapatkan hari ini, itu akan selalu kurang. Benar enggak, saudara?
Kalau mungkin seorang, saya kok ngambilnya arsitek terus ya, kalau seorang arsitek ya, oh hari ini bisa mendesain seperti ini ya. Hari depan itu dapat sesuatu yang lebih kompleks, dapat sesuatu yang lebih bagus mungkin ya. Dapat sesuatu yang, dapat channel yang lebih besar, dapat kenalan-kenalan yang lebih tinggi mungkin. Kalau mungkin saudara jualan ya, hari ini saya bisa ekspansi di mall ini. Saya kepingin ekspansi lagi di mall sana. Saudara tidak akan jadikan satu keberhasilan dalam pekerjaan itu satu monumen, bukan? Tapi saudara akan jadikan itu jadi satu titik untuk saudara jalan lebih jauh. Saudara. Contoh ya, saudara berhasil menaklukkan Royal. Di Royal saudara laris. Lalu saudara Royal Plaza, mungkin satu mall. Lalu saudara ya sudah sampai di sini aja. Lalu saudara merayakan gede ya, iya, wah, luar biasa. Ya terus gitu aja. Ya enggak, saudara kan berpikir, aku kepengen masuk ke GM. Aku kepengen masuk kemana? Aku pengen masuk TP, aku pengen masuk mana? Kan seperti itu, saudara. Kenapa, saudara? Ada satu movement, ada satu dorongan uang. Ada satu dorongan uang. Dengan uang, saudara akan bergerak. Nah, dalam pelayanan, kita sampai pada satu titik, umpamanya, satu keberhasilan. Bukankah kita harus sampai ke titik yang lebih tinggi? Apa yang menggerakkan kita? Membuat kita ini bergerak, ya, melakukan satu movement ke titik yang lebih tinggi. Itu apa yang ada dalam hati kita. Kalau secara hal jasmani saya ngomong tadi uang. Uang, orang kalau sudah sama uang itu membuat orang tuh bekerja lebih giat. Ya. Kita semua butuh uang. Saudara yang marketing. Kenapa kok saudara tidak puas dengan satu pencapaian? Uang. Saudara ingin dapat uang lebih banyak lagi. Saudara ingin mengejar karir lebih banyak lagi. Karena uang, karena kebutuhan. Demikian perkara rohani. Apa saudara bisa lihat? Kalau Tuhan, perkara-perkara yang di atas, hal-hal yang kekal, itu begitu berharga ya. Sampai bisa menggerakkan saudara untuk ngotot kerja lebih keras lagi dari yang sekarang. Sampai di mana ya cinta kita sama Tuhan, sampai di mana kita melihat sesuatu yang tidak kelihatan itu berharga. Ya seperti itu juga movement kita. Gerakan kita untuk maju, gerakan kita untuk terus meningkat. Kalau kita mulai melihat perkara-perkara yang di atas, kekekalan Tuhan, itu sudah tidak berharga lagi, kita akan berhenti, kita akan selesai. Nah, saya sambung cerita saya, dari beberapa pelayanan. Saya juga ikut dalam beberapa kali masa kepengurusan, Saya tidak menghakimi teman-teman yang tidak ada di KAP lagi, karena orang berhenti di KAP itu macam-macam, dan saya tidak tahu isi hatinya. Beberapa orang yang bertahan itu juga karena anugerah Tuhan. Mungkin dia setelah punya anak, dia tetap bertahan. Yang lain mungkin ke macam-macam. Tapi satu hal, berapa banyak yang hilang. Padahal mereka sudah membuat monumen-monumen yang luar biasa. Titik-titik yang luar biasa dalam hidup mereka. Mereka jadi veteran. Saya tahu veteran. Veteran yang tidak bertugas lagi. Kan ada film-film tuh ya. Veteran-veteran dicari ya buat menyelesaikan satu tugas yang lebih berat. Wah, veteran sniper katanya dicari kamu soalnya pengalaman. Ini jadi veteran. Kalau saya jadi veteran, saya mengikuti banyak perang. Saya ikut di KKR GPS, saya ikut di Camp Yes I Do, saya berperang di banyak medan perang, dan saya punya mungkin banyak pengalaman perang. Ya silakan. Oh, saya pernah ini. Kalau mungkin saya seorang prajurit, saudara mungkin jadi apa? Seksi dekor atau apa? Saudara, itu kan pengalaman saudara. Apa saudara masih
bertugas sampai sekarang. Apa saudara masih on fire sampai sekarang? Saudara? Ada orang-orang yang waktu dia jadi ketua, dia gitu semangat. Saudara. Ayo, semua doa. Sekarang, waktu dia jadi seksi doa mungkin. Ayo, semua doa. Sekarang, waktu dia menjabat satu hal, ayo kerja lebih ngotot buat Tuhan. Sekarang, apa saudara masih seperti itu? Saudara? Kalau saudara tanya ya sama saya, saudara. Saya merasa salah satu monumen saya itu di camp Yes I Do, karena di situ saya jadi seksi doa pertama kali dalam hidup saya. Dan itu satu monumen yang luar biasa. Saya paling ingat camp itu dari antara camp-camp. Lalu apakah masih sama ya? Retreat yang di camp Yes I Do itu sama retreat yang sekarang ini? Itu apa masih sama? Kerinduannya, ngototnya, hatinya yang menyala-nyala, passionnya sama jiwa-jiwa, itu apa masih sama? Saya merasa, saya masih punya kekuatan yang sama. Saya masih punya satu kerinduan yang sama. Mungkin saudara berpikir, ya karena kamu dari dulu sampai sekarang jadi saksi doa. Enggak, saudara. Yang saya tahu, saudara ya, kalau orang-orang itu sudah punya kerinduan untuk doa, saudara, dia jadi pengurus nggak jadi pengurus, dia akan datang doa. Saudara. Kalau orang itu memang rindu, datang di kap, saudara. Dia tugas nggak tugas, dia akan datang lebih awal. Saudara. Kalau orang-orang itu memang rindu akan kebenaran firman Tuhan, saudara, dia jadi guru sekolah minggu atau nggak guru sekolah minggu, dia akan tetap datang hari Rabu. Saudara. Dia akan datang duduk mendengarkan pelajaran kitab Wahyu. Entah dia ditarik jadi anggota stan atau tidak. Karena dia memang punya kerinduan, saudara. Nah, saudara, saya ingin mengajak kita bertanya, saudara. Punya monumen paling terakhir saja dalam pelayanan. Entah itu camp, entah itu apa saja, saudara, pencapaianmu dalam pelayanan. Lalu renungkan malam ini, saudara. Apa saudara sekarang berada dalam titik yang lebih tinggi atau lebih rendah dari monumen yang lalu? Saudara? Mestinya saudara, terbangun monumen yang lebih tinggi. Nah, saudara, ada satu nasihat, saudara, dari Rasul Paulus ya, dan kita sempat baca nasihat ini di Alpet beberapa hari yang lalu ya, saudara. Oh, maksud saya kemarin ya, saudara. Kita baca dalam 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 8. 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 8. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin, saudara. Sebelum Rasul Paulus ini berangkat, saudara, dia ke kota Roma, saudara, untuk dipancung, ya, dan dia menyerahkan diri untuk mati syahid, saudara, ya. Mati martir. Dia pesankan satu pesan pada Timotius, saudara. Dia kasih contoh dirinya. Timotius, kamu tahu, ya, Timotius kan anak rohaninya Paulus ya. Jadi dia bilang, kamu tahu, kamu lihat teladanku Timotius. Dan dia bilang, sampai mati aku itu sudah menyelesaikan pertandingan.
Jadi Paulus menyatakan sama Timotius sampai mati, dia itu keep on fire, dia itu tetap, dia mati tetap dalam kondisi yang menyala-nyala, dan pada titik yang menurut Paulus dia itu paling tinggi. Aku itu sudah siap dipersembahkan untuk Tuhan. Dan dia beri pesan pada Timotius yang masih muda, Timotius yang memulai pelayanan sebagai penilik jemaat di situ. Dan dia bilang, Timotius, lihat aku. Lihat aku. Paulus ingin Timotius melihat contoh teladannya Paulus. Bagaimana Paulus ini bertahan. Kalau kita lihat kehidupan Rasul Paulus, Paulus ini mengalami banyak hal-hal yang dahsyat dalam pelayanan, dalam kehidupannya. Tapi dia ini tahan banting, bandel, kayak ampli studio lama itu, ampli gitar studio, sangat tahan banting, dan saya masih mencintai ampli studio yang baru itu ya, PV itu, itu bertahun-tahun, sangat tahan banting. Paulus itu lebih dari itu, orang ini bandel sekali, sampai kemarin di KOR itu ada ya, lagunya dibanting gak hancur apa gitu. Jadi sangat bandel. Ya itulah Paulus. Dan dia bilang ke Timotius, kamu akan mengalami banyak tantangan, Timotius. Apa yang kamu beritakan itu dianggap orang tuh basi. Orang-orang akan mencintai dongeng nenek moyang. Orang-orang tidak akan mendengarkan kamu. Pelayananmu akan lebih berat. Tapi satu Paulus bilang, lihat aku. Kemudian Paulus ya, kita lihat dalam 2 Timotius 4 ayat 5 tadi, Paulus beri satu kalimat yang menguatkan Timotius, 2 Timotius 4 ayat 5, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukan pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Paulus nggak ingin melihat pelantikan Timotius ya. Timotius ini kan dilantik sebagai penilik jemaat. Itu sebagai monumen dalam hidup Timotius ya. Tapi Paulus ingin Timotius ini berkembang ya. Dan dia kasih pesan ya. Pertama, kuasai dirimu dalam segala hal. Ketika seseorang itu berhasil, kadang orang itu tidak bisa menguasai dirinya. Ada yang jadi sombong dalam pelayanan, ada yang jatuh karena dipuji-puji ya, ada yang jatuh karena merasa VIP. Kemudian ada yang merasa, dia berhasil itu kan karena pertolongan Tuhan ya. Dan mungkin untuk berhasil itu usahanya kecil gitu. Lalu dia menganggap itu sebagai satu kewajaran ya. Dan dia tidak jadi excellent. Saya tahu pertemuan kedua kita, Sabtu kedua kita belajar tentang excellence. Dia nggak excellent lagi. Karena dia menganggap dari monumen itu dia belajar ya. Oh kerja sedikit aja Tuhan sudah tolong kok gitu ya. Jadi kerjanya enak-enak aja. Layanannya ya santai-santai aja. Banyak orang tidak bisa menguasai diri. Bukan hanya dalam keadaan berhasil, tentu dalam keadaan sulit. Kadang-kadang dalam pelayanan kita tuh bertengkar, beda pendapat, marah, crash, dan tidak bisa menguasai diri. Paulus bilang ya sama Timotius, Timotius, belajar menguasai diri. Oh harus terus bergerak, Timotius. Belajar menguasai diri. Jangan kamu liar, jangan kamu tidak bisa menguasai diri. Satu buah roh, satu bagian dari buah roh itu tahan nafsu, mengendalikan diri dalam hal apa saja, dalam hal kesukaran. Ketika pelayanan kita berada di puncak, ketika pelayanan kita dalam keadaan sulit, ketika kita macam-macam hal yang berat ya. Kemudian Paulus bilang, sabarlah menderita, dalam pelayanan, orang itu setelah dia melihat satu monumen ya, kemudian dia mau jalan lanjut ke tingkat selanjutnya gitu. Kemudian dia lihat ada satu hal yang nggak enak, satu hal yang lebih sulit dari pekerjaan dia yang lalu ya. Dan dia merasa susah loh, lebih susah. Dia tidak sabar menderita, akhirnya dia menghentikan langkahnya. Di pesan-pesan Paulus ya, kalau baca yang terakhir, itu dia cerita tentang Demas ya. Demas tuh meninggalkan Paulus karena dunia, saudara. Kalau saudara
merasa ya saudara, kesukaran-kesukaran menghimpit saudara, sabarlah saudara, sabarlah menderita. Waktu saya sakit saudara, sakit saudara, cenut gitu ya, namanya herpes saudara ya. Sakit itu cenut di sini. Jadi saya dengar firman itu saudara, itu cenut tuh gitu, merem saudara, cenut tuh gitu ya, merem saudara. Nah intensitasnya itu kadang sering dan sekali cenut itu sakit saudara. Ya saya belajar sabar menderita saudara. Satu yang saya ingat ya, Tuhan Yesus digepui segitu kayak di kayu salib, bagaimana saudara? Lalu dia dipajang di kayu salib dengan penuh darah saudara, dipakukan tangannya, dikasih mahkota duri. Dia jauh lebih menderita dari saya saudara, dan dia sabar menderita. Satu teladan yang diberikan Paulus pada Timotius, sabar menderita. Ada orang-orang yang meninggalkan pelayanan karena dia nggak sabar menderita saudara. Dia nggak lagi melakukan kehendak Tuhan ya, karena dia nggak sabar menderita. Mungkin dia merasa jenuh. Aku ini sudah melayani Tuhan, tapi gajiku itu masih segini aja. Aku sudah melayani Tuhan, tapi ya aku belum dapat jodoh. Aku sudah melayani Tuhan ya, bertahun-tahun ya, tapi hidupku masih seperti ini. Masih menderita, masih susah, masih dalam kekurangan. Mungkin dia lihat mamanya sakit belum sembuh, atau dia sendiri sakit belum sembuh ya. Ingat saudara, sabar menderita. Tuhan Yesus itu man of sorrow saudara. Orang yang kuat menahan derita. Apa saja. Terutama menderita karena Tuhan saudara. Ada orang-orang yang sekali lagi meninggalkan Tuhan. Dia lihat sudah sia-sia ya. Layanan toh ya gini-gini aja hidupku ya. Ya sudah, aku akan meninggalkan, lebih baik aku fokus ke pekerjaanku aja ya. Lebih baik fokus cari uang ya. Daripada aku membuang-buang waktu untuk latihan, datang doa, toh juga seperti ini saja. Saudara salah, saudara. Sabar menderita, saudara. Yang lain, saudara. Menderita karena Tuhan, saudara. Mungkin karena saudara melayani, saudara. Saudara dituntut kan jadi terang, saudara. Hendak kadang saudara itu mengalami penderitaan di kantor ya. Saudara dikucilkan karena saudara pelayanan dan saudara harus berkata jujur. Kemudian saudara dikucilkan teman-teman saudara. Dimusuhi begitu sih. Karena dia tidak sabar menderita ya. Ya sudah, gak pelayanan gitu ya. Pada-pada bujuk ini ya, pada korupsinya. Jadi sekali lagi lihat saudara. Sabar menderita. Tanggung saudara, penderitaan itu bersama Tuhan. Rasa sakit, rasa getir, rasa pahit, rasa kecewa, rasa putus asa, itu ditanggung sama Tuhan, saudara. Jangan kita tanggung sendiri, saudara. Saudara, saya mengalami banyak hal-hal yang sulit juga, saudara, dalam kehidupan saya. Tapi satu hal, saudara, berulang kali teman-teman juga bilang, ini akan terlewati. Oke, kamu akan satu saat kamu akan pada satu titik dan kamu akan noleh. Dulu aku pernah gitu ya. Nah, lagi tentang sakit saya, saudara. Beberapa orang-orang yang sudah sakit herpes, saudara, itu datang sama saya. Loh kok, kamu sakit herpes ya? Dulu itu aku sakit herpes, dan mereka menceritakan pengalaman mereka, saudara. Dengan rasa sukacita, saudara. Bukan pamer karena bangga karena sudah sakit herpes, saudara. Tapi mereka itu cerita, saudara. Aku pernah melalui ini. Dan kamu akan baik-baik saja. Saudara, Tuhan Yesus itu sudah mengalami semua penderitaan kita. Dan Tuhan Yesus malam ini bilang pada kalian, pada saya, kamu akan baik-baik saja. Sabar menderita, sabar menanggung segala sesuatu, sabar menanti jawaban doamu. Nanti kamu akan baik-baik saja. Kamu akan berdiri di satu titik dan kamu akan lihat tahun ini, 2017 itu. Itu tahun monumen, saudara. Saudara akan meningkat lebih tinggi, saudara. Kemudian Paulus bilang ya, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil. Timotius ini kan tugasnya juga memberitakan Injil ya, dan meneruskan pelayanannya Paulus, saudara. Tapi di satu sisi Paulus mengingatkan ya, tadi saya sudah sampaikan,
Apa yang kamu kerjakan itu nanti dilihat orang sia-sia. Sekarang orang tidak lihat Injil lagi. Orang lebih percaya pada dongeng dan takjil yang sia-sia itu daripada kata-kata Injil yang kamu sampaikan ya. Tapi kamu jangan nyerah. Nah, Paulus bilang, lakukan pemberitaan Injil. Saudara, kalau saudara ingin tetap melakukan movement, saudara, tetap bergerak, saudara. Selain saudara tadi menguasai diri dalam keadaan, terus saudara sabar dalam keadaan apapun, saudara tetap melakukan pemberitaan Injil, saudara, melalui hidup saudara. Kenapa kok seorang itu stuck, saudara, dan dia tidak bisa maju lebih tinggi? Dia berhenti memberitakan Injil dalam hidupnya, saudara. Dalam pekerjaan, saudara. Apa saudara berani mengajak satu teman saudara untuk berdoa bersama, saudara? Mungkin orang yang tidak kenal Tuhan, saudara ajak berdoa bersama, saudara. Atau saudara ajak teman yang ya sama-sama Kristen mungkin, lalu saudara ajak berdoa bersama. Apa saudara berani, saudara? Berapa banyak, saudara, orang itu menyembunyikan kekristenannya, saudara. Jadi dia tidak mau menunjukkan kekristenannya. Karena apa? Kelakuannya di kantor gak benar, saudara. Orangnya tidak jujur. Dan dia tidak bisa memberitakan Injil. Dia tidak bisa memberitakan dirinya ini sebagai satu kabar sukacita. Dia tidak bisa menampilkan dirinya ini sebagai satu perwujudan Kristus di kantornya, saudara. Karena dia tidak benar, saudara. Terkenal bolos, nggak jujur, nggak karu-karuan pekerjaannya. Nah, kalau seperti itu, saudara kan nggak mungkin dong saudara ngajak teman saudara sebelah berdoa, saudara. Saya bukan membanggakan diri saya juga, saudara. Tapi, saudara, di tengah-tengah pekerjaan itu kan ada waktunya kita crash, ya, saudara. Kalau kita crash itu mungkin orang-orang proyek, saudara. Itu kan sudah panas-panas, ya, terus sumuk, ledukan, terus tukang-tukang tuh taktok-taktok, ya. Kadang waktu kita crash, kita itu kan bisa teriak-teriak, saudara. Kok ini ya boh, ngaruh aja. Kadang kita teriak-teriak seperti itu, ya. Kadang pakai bahasa Tarsan. Tapi satu hal, saudara. Waktu saya ajak mereka berdoa, saudara, mereka mau. Satu, saudara, yang dipegang, saudara, kejujuran, saudara. Saya memberitakan Injil pada orang-orang di sekitar saya dalam pekerjaan saya. Nomor satu, saya itu jujur, saudara. Saya memberitakan kejujuran mengenai uang. Dari situ saja, saudara, mereka tuh mau, saudara, saya ajak doa. Mau didoakan. Terus sebelum pekerjaan itu mulai kemarin, ayo kita ada yang ngajak, ayo kita berkumpul, terus kita berdoa buat pekerjaan kita menurut agama dan kepercayaan masing-masing gitu. Pak Detrit yang berdoa. Tadi saja, saudara, ada orang yang datang, saudara, untuk besuk saya, saudara. Mudah sekali diajak berdoa, saudara. Tapi kalau saudara tidak bisa memberitakan Injil, saudara, something wrong, saudara. Nah, jadi perhatikan, saudara, apa saudara masih memberitakan Injil? Ini bicara mengenai kesaksian hidup kita, saudara. Kalau kita punya kesaksian hidup yang baik, saudara, kita itu akan terus bergerak, saudara. Kemudian, tunaikanlah tugas pelayananmu. Nah, Paulus bilang, tunaikan tugas pelayananmu. Apa yang sekarang kita pegang? Saudara di saksi musik, saudara di pujian, saudara jadi asyir, apa saja, saudara, yang pegang, jadi guru sekolah minggu. Tunaikan tugas pelayananmu dengan baik. Macam-macam tugas Timotius yang lain, ya. Dan Paulus bilang, tunaikan tugas pelayananmu. Satu, menguasai diri, sabar menderita, jadi pemberita Injil, dan tunaikan tugas pelayanan kita, saudara. 4 itu, saudara. Nah, saya akan tutup kebenaran firman Tuhan dengan satu cerita tentang Kaleb, saudara. Saudara tahu Kaleb? Kita mau baca cerita tentang Kaleb, saudara. Dalam Yosua 14, ayat 6 sampai 15. Yosua 14 ayat 6 sampai 15.
Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, "Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati." Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, "Sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa, seperti kekuatanku pada waktu itu. Demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan." Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusakanya Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, sampai sekarang ini. Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang enak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Ya, saya juga sudah pernah dengar cerita ini ya, saudara. Kaleb itu tidak melihat keberhasilan dia, saudara, untuk masuk tanah Kanaan. Itu sebagai monumen, saudara. Dan dia stuck di situ, saudara. Waktu pujian itu dilontarkan ya sama Tuhan ya. Waktu dia diizinkan sama Tuhan ya dengan Yosua ya. Masuk tanah Kanaan. Generasi yang barengan dia semua mati, saudara. Kaleb itu bisa lihat, saudara, tujuan terakhirnya. Dia lihat ada satu titik dan dia harus mencapai titik itu, dan dia belum mencapai titik itu, saudara. Waktu semua sudah dapat, saudara, dia ini ikut dalam berbagai macam pertempuran, saudara. Bertempur bersama Yosua, saudara. Bayangkan ya, saudara. Dari setengah baya sampai jadi engkong, saudara. Dan saudara bayangkan engkong-engkong, tidak diceritakan badannya tempal, sterek begitu, engkong-engkong begitu. Dan dia masih berperang ya, dan dia bilang ya, "Kamu lihat ini, aku masih kuat ya." Mungkin dia mengacung-acungkan ototnya ya, terus sambil gitu ya. Lalu Yosua lihat, "Ya, kamu sama kuat, bro," gitu ya. Jadi karena mereka teman, satu rating. Dan Yosua mungkin, ya Yosua tahu siapa Kaleb ya. Dan dia lihat, saudara, Kaleb ini masih kuat. Imannya, pengharapannya, keteguhannya itu masih kuat, saudara. Dan Kaleb bilang, "Aku belum selesai." Lalu Kaleb bilang ya, ada satu daerah yang sulit. Waktu tanah itu sudah dibagikan, saudara. Mestinya Kaleb ini sudah dapat tanah ya. Mestinya dia sudah duduk sama ngelus domba gitu, dan dia minum anggur ya sambil apa gitu. Terus dia apa ya bersuka cita gitu ya. Enggak sih, dia lihat, "Oh enggak, aku ingin itu Kiryat Arba. Aku ingin menaklukkan Kiryat Arba." Dan dia minta restu dari Yosua ya. "Kalau aku bisa naklukkan tanah itu jadi punyakku ya." Ya tapi ya oke ya. Lalu diserahkan sama Yosua. "Ya sudah, kamu berperang, kamu menang, kamu dapat tanah itu." Saudara, dan Kaleb menang, saudara. Dan dia dapat perjanjian tanah yang dia inginkan itu dengan penuh, saudara. Tapi cerita Kaleb tidak berakhir sampai di sini, saudara. Kaleb akhirnya sukses ya. Kaleb dapat satu monumen yang baru. Mungkin tuh namanya monumen Hebron ya, karena dia menamakan tempat itu Hebron mengganti dari Kiryat Arba. Tapi cerita Kaleb ini bersambung, saudara. Kita lihat Kaleb dan Aksa, saudara, dalam Yosua 15 ayat 13 sampai 16. Yosua 15 ayat 13 sampai 16. Tetapi kepada Kaleb bin Yefune diberikan Yosua sebagian di tengah-tengah Bani Yehuda itu.
yakni Kiryat Arba, seperti yang ditetapkan Tuhan kepadanya. Arba ialah bapa Enak, itulah Hebron. Dan Kaleb menghalau dari sana ketika orang Enak, yakni Sesai, Ahiman, dan Talmai, anak-anak Enak. Dari sana ia maju menyerang penduduk Debir. Nama Debir itu dahulu ialah Kiryat Sefer. Lalu lanjutnya. Lalu berkatalah Kaleb, siapa yang menggempur Kiryat Sefer dan merebutnya, kepadanya akan kuberikan Aksa anakku menjadi istrinya. Saudara, waktu dia berperang, saudara ya, dan dia menang, saudara, dia lihat ada daerah-daerah yang lain, saudara. Dan dia bilang, aku harus terus bergerak ya. Aku harus terus bergerak ya. Saudara tahu, ternyata saudara, Kaleb ini menurunkan sesuatu, saudara. Memberi impact pada orang-orang di sekitarnya. Salah satunya anaknya, saudara. Namanya Aksa, saudara. Aksa ini anak perempuan, saudara. Biasanya, saudara, yang ikut perang itu kan anak laki-laki, saudara. Papahnya sama anaknya laki-laki ya. Kita tahu Saul sama Yonatan. Lalu Daud ya dengan anak-anaknya, saudara ya. Tetapi ini kita lihat cewek, saudara, Aksa, saudara. Dan dia bilang ya, kenapa kok Aksa ini menarik, saudara? Saya tidak tahu Aksa ini cantik atau gimana, saudara. Tapi Aksa ini jadi sayembara, saudara. Jadi sayembara. Kalau kamu bisa menaklukkan daerah-daerah itu, saudara, itu juga sama seremnya kayak Kiryat Arba, saudara. Siapa yang menggempur Kiryat Sefer dan merebutnya, akan kuberikan Aksa anakku jadi istrinya, saudara. Lalu ada satu orang, saudara, yang maju, saudara. Kita baca dalam Yosua 15 ayat 17 sampai 19. Yosua 15 ayat 17 sampai 19. Dan Otniel, anak Kenas, saudara Kaleb, merebut kota itu. Lalu Kaleb memberikan kepadanya Aksa, anaknya menjadi istrinya. Ketika perempuan itu tiba, dibujuknya suaminya untuk meminta ladang kepada ayahnya. Maka turunlah perempuan itu dari keledainya. Lalu berkatalah Kaleb kepadanya, ada apa? Jawabnya, berikanlah kepadaku hadiah, telah kau berikan kepadaku tanah yang gersang, berikanlah juga kepadaku mata air. Lalu diberikannya lah kepadanya mata air yang di hulu dan mata air yang di hilir. Nah, saudara, yang maju siapa, saudara? Otniel ya. Saudara tahu pada cerita selanjutnya ya, kelanjutan cerita Yosua itu dilanjutkan sama siapa? Otniel sebagai hakim yang pertama, saudara. Dan semangat yang dibawa oleh Kaleb ya, semangat movement yang dibawa oleh Kaleb itu nurun ke anaknya, saudara. Waktu dia punya mantu, saudara, itu turun ke mantunya juga, saudara. Kita lihat bagaimana Otniel itu dididik oleh Kaleb, saudara, untuk jadi seorang pemimpin, saudara. Saudara, ketika saudara melakukan movement, saudara, ketika saudara bergerak, saudara, menuju janji-janji Tuhan, menuju titik yang lebih tinggi dari pelayanan saudara, dari rencana Tuhan dalam hidup saudara, saudara. Ada orang-orang yang dapat impact, saudara. Ada orang-orang yang dapat berkat, ada orang-orang yang dapat sesuatu dari hidup saudara. Orang-orang sekitar saudara, apa mereka dapat impact, saudara, dari pergerakan saudara itu, saudara? Saya sering kasih emoticon api ya, saudara. Apa guyonan di WhatsApp terus dikasih api til gitu, saudara. Ya, waktu kita terbakar, saudara, orang-orang yang di sekitar kita panas enggak? Panas, saudara. Kalau dikasih kertas di sekitar kita terbakar enggak? Terbakar, namanya api, saudara. Kalau kita dingin, saudara, terus kita dicemplungin ke air, dingin enggak? Dingin, saudara. Sekitar kita itu panas apa enggak? Itu juga tergantung dari kita, saudara. Keluarga kita, layanan kita, saudara. Jadi, saudara, kita lihat ya, waktu kita melakukan movement, saudara, bukan kita aja yang bergerak, saudara. Orang-orang di sekitar kita itu juga bergerak. Camp terakhir itu kita ngomong tentang level up, saudara. Waktu kita level up, saudara, orang-orang di sekitar kita itu juga level up. Satu anak cup, satu anak cup dia level up, saudara. Dua anak cup juga level up, tiga anak cup ya, dan seterusnya, saudara. Lalu kita semua level up, saudara. Jadi saya berharap, saudara, setelah ini, saudara, boleh saudara lihat monumen-monumen, saudara mungkin lihat foto-foto, kan biasanya kalau KKR dipajang ya foto-foto, biasanya kalau promo-promo camp dipajang kegiatan, indah ya waktu itu ya. Oh enggak, itu titik
rendah kita, naik lagi lebih tinggi, naik lagi lebih tinggi. Paling terakhir saya undang teman-teman pemain musik datang. Di awal bulan ini saya juga sempat sharing ya sama saudara. Kadang saudara berpikir kalau titik tertinggi ya saudara, titik tertinggi dari pelayanan kita, titik tertinggi dari hal-hal yang rohani, itu satu titik yang spektakuler saudara. Jadi kayak contoh saudara, mungkin dia selama ini jadi song leader di KK, ya song leader di KK nyanyi, terus meningkat jadi song leader di doa pagi. Setelah meningkat dari song leader doa pagi, kok enak ya suaranya ya, ya sudah meningkat lagi jadi song leader di doa malam. Wah, kok ngangkat ya, ya sudah meningkat lagi jadi song leader di Rebo. Ya sudah meningkat lagi jadi song leader di Minggu. Terus jadi song leader di mana saudara? Tidak ada saudara, sudah mentok saudara. Mungkin khotbah di mana? Tuh khotbah pertama di KK. Kalau saudara lihat saudara, pencapaian itu hanya apa yang dilihat manusia saudara. Tapi saudara, pencapaian yang sejati saudara, itu waktu kita menggenapi segenap rencana Allah dalam hidup kita saudara. Waktu kita mencapai satu titik di mana rencana Allah itu digenapi dalam hidup kita saudara. Kita tidak pernah tahu waktu sampai kapan saudara. Kita itu masih bisa melayani Tuhan. Saya sakit itu saudara, satu saudara, Tuhan ini boleh kena, saya masih bisa ngomong, tapi tangan saya jangan kena ya Tuhan ya. Kemudian saya masih latihan saudara. Masih bisa main gitar. Kemudian saya berdiri, masih sangar saudara. Ya sudah saudara, saya lihat oke, jadi tidak ada masalah, saya masih bisa melayani saudara. Dan saya bersyukur saudara. Saudara, ingat saudara, apa waktu yang kita pakai itu sudah semua kita gunakan untuk mencapai segala sesuatu itu untuk meningkat lebih tinggi saudara. Untuk lebih excellent saudara. Satu waktu itu akan diambil saudara. Waktu itu akan selesai. Kita tidak pernah tahu sampai kapan kita hidup. Kita tidak pernah tahu. Di cup saja. Waktu kita terakhir di cup saudara. Kita tidak pernah tahu saudara. Dan kita tidak pernah tahu saudara, kapan Tuhan datang. Ada satu peringatan dari Om Yusuf ya, yang saya ingat-ingat saudara. Di simpangan jalan, halo jemaat GBZ, simpangan jalan, nanti itu akan ada simpangan jalan. Sekarang semua itu jalan sama-sama. Nanti begitu simpangan, kelihatannya sih satu jalur ya, tapi jalurnya itu sudah beda. Waktu kita sampai di titik itu saudara, apa kita itu di titik yang menyenangkan hati Tuhan? Apa kita di titik yang sedang melakukan movement ya ke arah yang benar? Atau saudara terhilang? Saya ingin kita sama-sama berdoa saudara, berbahasa lidah selama beberapa waktu lamanya. Sambil kita merenung saudara, di titik mana kita berada. Bulan depan kita sudah berganti tema. Tapi satu hal saudara, dalam bulan ini kita belajar bagaimana kita melayani lagi, lebih lagi saudara. Bagaimana kita bisa tetap bertahan dalam keadaan apapun juga saudara. Bagaimana kita bisa tetap excellent. Bagaimana kita bisa tetap mempunyai cinta dalam pelayanan. Lebih lagi dan lebih lagi saudara. Saya mengajak kita berbahasa lidah saudara. Biar Roh Kudus bicara di titik mana sekarang kita berada. Dan sambil berbahasa lidah saudara, kita sama-sama saling mendoakan. Mungkin ada di antara saudara yang merasa lemah, sekali lagi merasa putus asa saudara. Hari-hari terakhir dalam pelayanan, dalam kehidupan rohani saudara, saya merasakan saudara putus asa saudara. Saudara merasa tidak ada pencapaian yang baik. Saudara merasa pelayanan saudara stuck. Atau bahkan dalam pekerjaan saudara, dalam kehidupan saudara. Saya mengajak kita berbahasa lidah selama beberapa menit. Terima kasih Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan.
Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami boleh sekali lagi Tuhan dikuatkan Tuhan oleh firman-Mu Tuhan. Tuhan, mari Tuhan, kami mau menyediakan diri kami Tuhan untuk Kau pakai Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan ini suatu anugerah Tuhan kalau kami boleh melayani Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah kami yang hidup Tuhan, Engkau Allah yang kami yang luar biasa Tuhan. Sedangkan siapa kami Tuhan? Tapi karena Engkau begitu mengasihi kami Tuhan, Engkau layakkan setiap kami untuk kami boleh melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Pakai setiap anak-anak-Mu tempat ini, setiap anak-anak-Mu di kap ini Tuhan, untuk kami boleh jadi alat-alat-Mu di akhir zaman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami berdoa Tuhan. Saudara-saudara, kita satukan hati, kita juga berdoa buat Coach Hatred supaya Tuhan boleh menjamah, boleh menyembuhkan, boleh memulihkan dengan sempurna. Saya percaya kuasa Tuhan nyata di tempat ini. Tidak ada perkara yang terlalu sulit untuk Tuhan lakukan. Bapa di dalam sorga, kami berdoa Tuhan buat saudara kami Tuhan, Coach Hatred Tuhan, yang sudah membawakan firman Tuhan, Kau yang akan tolong juga Tuhan, kami bersatu hati di tempat ini bersama setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat kesembuhannya Tuhan, buat setiap sakit penyakitnya Tuhan, apa yang sedang dideritanya Tuhan, penyakit herpes atau apapun Tuhan, kami tidak peduli Tuhan, karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah kami yang hidup, dan Engkau Allah yang hidup itu bisa mengerjakan sesuatu yang besar di tengah-tengah kami. Tuhan, oleh sebab itu kami panggil nama-Mu yang penuh dengan kuasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan setiap sakit penyakit Tuhan. Tidak ada perkara yang terlalu sulit untuk Engkau Tuhan, tidak ada penyakit yang terlalu berat untuk Engkau sembuhkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup mengerjakan sesuatu tengah-tengah kami Tuhan. Dan kami akan melihat Tuhan kemuliaan-Mu dinyatakan lewat kehidupan dari saudara kami Coach Hatred Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Kami serahkan Tuhan acara selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Amin.